Estafet kepemimpinan adalah hal yang wajar. Pergantian pucuk pimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN menjadi ruang bagi kita untuk terus bertumbuh. Pemerintah sangat menghormati keputusan Ibu Nani Sudaryati Dayang untuk mengundurkan diri dari jabatan beliau sebagai Kepala BGN dengan alasan kesehatan. Dari hati yang terdalam, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nani serta mendoakan agar selalu dalam keadaan sehat dan baik. Di bawah kepemimpinan beliau, BGN berhasil mempercepat pembenahan tata kelola program MBG melalui 11 langkah reformasi. Di antaranya evaluasi terhadap hampir 28.000 SPPG, klasifikasi 3.000 dapur berdasarkan standar kualitas dan keamanan pangan, serta penataan ekspansi dapur dengan memprioritaskan wilayah 3T. BGN juga menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda, sehingga ratusan miliar rupiah berhasil dikembalikan ke kas negara. Selain itu, dibentuk 11 tim reformasi untuk memperkuat tata kelola MBG yang memfokuskan program kepada kelompok yang paling membutuhkan, serta memperkuat organisasi dengan menghadirkan tenaga profesional dari beberapa kementerian dan lembaga. Kini, estafet perjuangan tersebut diteruskan. Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada Bapak Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Penunjukan ini merupakan cerminan komitmen kuat Presiden untuk memastikan hadirnya kepemimpinan yang mampu merangkul semua pihak, memperkuat kerjasama lintas sektor, dan bergerak cepat menyelesaikan berbagai masalah di lapangan. Pergantian ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk terus menyempurnakan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah, agar BGN tampil semakin lincah, dapat diandalkan, dan selalu cepat tanggap terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat. Pemerintah sangat menyadari dan justru merasa bangga melihat betapa tingginya harapan masyarakat terhadap program MBG ini. Harapan itu adalah energi bagi kami. Oleh karena itu, di bawah nahkoda yang baru, kita akan memusatkan perhatian pada penyempurnaan kualitas layanan. Kita akan memastikan standar keamanan makanan yang disajikan semakin tinggi, dan pemerintah akan terus mengawal perjalanan MBG ini dari ketersediaan bahan baku hingga sampai ke tangan penerima manfaat. Pemerintah akan merespon jauh lebih cepat atas setiap masukan atau temuan dari masyarakat di lapangan. Bagi pemerintah, prinsipnya sangat jelas, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari seberapa luas jangkauannya atau seberapa banyak penerimanya. Keberhasilan program MBG ini justru kita ukur dari kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh para penerima manfaat, serta kuatnya rasa memiliki masyarakat terhadap program ini. Saya juga ingin menegaskan satu hal, pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser, apalagi menyurutkan komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Tentu program sebesar dan seluas ini membutuhkan proses penyempurnaan yang bertahap, namun dengan terus belajar, terbuka kepada evaluasi, dan mau memperbaiki diri, kami optimis program ini akan berjalan semakin efektif, tepat sasaran, dan membawa senyum bagi generasi penerus bangsa. Terima kasih atas dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia. Mari kita kawal bersama pelaksanaan program MBG ini. Bapak, Ibu semua, publik termasuk juga di sini awak media, saya mohon doa, mohon dukungan, mohon restu untuk kami bersama-sama dengan Wakil Kepala, Bu Arumsari dan Pak Trenggono, beserta seluruh jajaran BGN dan seluruh stakeholder. Di sini ada SPPG, ada SPPI, ada mitra, dan lain-lain. Doakan kami semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya, zero toleran untuk praktek-praktek korupsi dan hengki-pengki dan copet-copetan, sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia. Secara resmi telah menjadi Kepala Badan Gizi Nasional yang per
hari ini kemudian saya terlatih. Tentu saja ini adalah amanah besar bagi saya. Ini satu amanah besar karena memang program makan beli gratis ini adalah program besar, gratis, dan satu di antara program prioritas pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming. Nah, tentu saja saya di momen kesempatan yang baik ini mengucapkan bersyukur dan juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya segala sesuatu berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Insya Allah saya akan terus berjuang dan berusaha untuk bekerja sebaik mungkin. Selanjutnya saya ingin memberi apresiasi kepada Bu Nani dan juga mendoakan beliau yang saat ini atau kemarin barangkali Pak Media juga tahu bahwa Bu Nani mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Jadi kita semua mari kita doakan beliau agar segera prima dan bisa kemudian seger waras seperti biasa. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, kita atau kami mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki. Bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada record. Dan yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia. Selain itu, selain penyediaan gizi, tentu saja ada efek positif karena memang background kami dari Wakil Menteri Pertanian adalah bagaimana efek positif dari sisi produktivitas pertanian kita yang terserap dengan lembaga MBG ini, dengan lembaga makan atau program makan beli gratis ini. Ini adalah program grande. Saya di beberapa kesempatan menyampaikan bahwa program ini tuh ibarat Pac-Man, jadi apa-apa dimakan. Kalau kita lihat dulu, ada orang mandi-mandi susu, sekarang insya Allah tidak ada lagi. Ada orang buang-buang wortel, insya Allah tidak ada lagi. Ada orang petani buang-buang sayuran, buang-buang bawang, dan lain-lain, insya Allah dengan program ini, maka tinggal urusan distribusi yang kita perhatikan. Salah satunya adalah, mohon maaf mungkin sedikit flashback di Kementerian Pertanian, adalah adanya program pemenuhan telur dan ayam yang tersebar di luar Jawa, karena memang secara distribusi di luar Jawa ini dipandang memang masih kurang dan oversupply di Pulau Jawa. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya di momen kesempatan yang baik ini dan diliput oleh seluruh media ingin menyampaikan bahwa dengan menjadi kepala ini tentu ini suatu tanggung jawab. Dan saya ingin menggunakan media ini untuk menekankan secara publik bahwa saya memiliki keluarga, saya memiliki sahabat, saya memiliki teman, rekan, siapapun itu termasuk alumni dan seterusnya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya,
itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena ini betul-betul kita serius untuk menangani perkara ini. Selain itu saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat, keluarga, rekan, dan semua orang yang mengenal saya dan saya juga mengenalnya, yang mencintai saya dan saya juga mencintainya. Minta maaf mungkin barangkali saya tidak kemudian memberikan atensi khusus atau tidak memberikan semacam prioritas kalau yang dibahas adalah seputar pekerjaan. Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin penyelesaian persoalan, follow up dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem. Jadi kita bukan lagi trust in person, kemudian kita bicara di ruang-ruang yang remang-remang yang gelap, di private room di restoran, tapi segala sesuatu harus dibahas di ruang-ruang yang terang dan transparan dan dilihat orang. Saya kira penting untuk saya sampaikan. Untuk selanjutnya, Bapak, Ibu semua, publik termasuk juga di sini awak media, saya mohon doa, mohon dukungan, mohon restu untuk kami bersama-sama dengan Wakil Kepala, Bu Arumsari dan Pak Trenggono, beserta seluruh jajaran BGN dan seluruh stakeholder. Di sini ada SPPG, ada SPPI, ada mitra, dan lain-lain. Doakan kami semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya, zero toleran untuk praktek-praktek korupsi dan hengki-pengki dan copet-copetan sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya di sini meyakinkan bahwa yakinlah bahwa saya di detik ini berkomitmen untuk kemudian kita kerja dengan sebaik-baiknya dan sebersih-bersihnya. Namun kami bukanlah Superman, ya tentu saja kan tidak mungkin saya selesaikan persoalan atau program ini saya selesaikan sendiri. Tentu saja kami beserta dengan semua tim, baik yang aktif maupun barangkali yang juga stakeholder semuanya, kami yakinkan bahwa di momen ini kami mendengar, kami ingin lebih banyak mendengar, ingin kemudian lebih banyak menerima masukan dari semua. Ya. Ada barangkali ditemukan hal-hal yang janggal, ada ide-ide baru dan lain-lain, kami siap untuk menerima masukan dan menjadi bahan pertimbangan untuk kami mengambil sebuah keputusan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini adalah tugas berat, anggarannya besar, grande, seluruh Indonesia, dan ini adalah program Bapak Presiden menyangkut demokrasi atau demokratisasi gizi ke seluruh anak kita. Kita harus melihat diri kita bahwa memang masih banyak anak-anak di mana-mana yang membutuhkan sentuhan asupan gizi lebih supaya tumbuh kembang baik otak maupun fisiknya maksimal. Ini adalah program besar, program jangka panjang, dan saya siap untuk kemudian mendengar semua aspirasi untuk kami pertimbangkan dalam kami mengambil keputusan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.